Guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus, asmara Taurus akhir Januari 2024. Ini general reading, so bisa cocok bisa enggak untuk semua Taurus ya. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, ini kita akan lihat situasi dan kondisi kalian berdua, kamu dan dia, right? Oke. Ada Seven of Cups kebalik, The Chariot kebalik. Oke, Taurus. Page of Pentacles, The Hangman, oke. Oke, The Lovers, aku rasa kamu sayang banget sama dia. Jadi kayak ngerasa bahwa orang ini tuh true love kamu, orang ini tuh soulmate kamu. Ini kalau dari kamu ya. Oke, ada Queen of Wands. Tapi aku rasa kamu tahu bahwa ada ada penghambat, ada hambatan di hubungan kalian gitu, ada penghalang di sini. Kamu ngerasa bahwa penghalang itu, hambatan itu tuh jelas di depan mata, ya. Tapi kamu ngerasa bahwa dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar kamu sayangi sampai detik ini gitu ya. Jadi nggak ada orang lain atau dari mantan-mantan kamu yang paling deep perasaannya itu ya sama ini orang gitu ya, kalau dari kamu. Oke, kita ke dia dulu. Ada Seven of Cups, right? The Chariot, oke. Oke, Taurus, kalau dilihat dari dia ini saat ini ya, di akhir Januari saat ini, sampai nanti aku akan baca buat Taurus di bulan depan gitu ya. Jadi mungkin meskipun di awal Februari ini masih bisa aja gitu ya, karena aku bilang nanti ya sampai aku baca lagi nextnya. Oke, Seven of Cups. Jadi aku rasa mungkin akhir-akhir ini tuh ya maybe dia tidak begitu kasih perhatian ke kamu, tidak begitu ngajak ngobrol secara intens gitu ya di sini ya gitu. Jadi ada perubahan sikap lah ya dari biasanya, yang mungkin ya mungkin biasanya tuh dia sering telepon, chat gitu, atau ngabarin gitu, atau mungkin kasih sesuatu, ngajak makan, dinner gitu ya, atau pergi kemana gitu ya. Maybe akhir-akhir ini dia tidak sama sekali atau bahkan mengurangi hal tersebut, intensitas ketemu dan lain sebagainya, atau bahkan sama sekali enggak ya. The Chariot di sini ada titik jenuh, tapi bukan jenuh pada kamunya, bukan kayak dia nggak sayang gitu, bukan gitu ya. Tapi di sini titik jenuhnya karena mungkin pertama, mungkin dia sedang dihadapkan dengan sebuah masalah yang urgent gitu ya. Dan mungkin dia ngerasa bahwa hubungan ini mungkin hubungan yang udah lama berlangsung ya, dan maybe dia ngerasa bahwa ya ada titik jenuhnya tuh di diri dia sendiri gitu. Sebenarnya kalau dia lihat dalam hubungan ini nggak ada masalah apapun terkait kamu dan hubungan gitu ya, tapi masalahnya adalah di diri dia sendiri gitu. Dan dia mungkin sedikit kurang bergairah gitu atau tidak semangat terhadap kamu dan hubungan gitu ya. Jadi ya memilih untuk menarik diri atau memilih untuk lebih ngapa-ngapain tuh dia milih sendiri gitu. Bahkan sama teman-temannya mungkin hanya 1-2 orang aja, tidak seperti biasanya. Jadi bisa aja ini dia lagi depresi, stres, burnout, atau lagi dalam masalah yang mendesak atau dalam masalah yang gede, yang urgent tadi, right gitu. Dan ketika misalnya kamu mau ngebahas hal yang penting sama dia, tentu akan diabaikan, right gitu. Jadi untung-untungan semisal kamu sama dia nggak ada masalah saat ini. Kalau ada masalah, pasti masalah ini akan terpending permasalahannya gitu ya, problem solvingnya akan terpending, atau bahkan akan menimbulkan masalah baru, right gitu. Jadi kamu merasa bahwa ini ada masalah nih, komunikasi nggak jalan gitu. Pertama, ini sebuah masalah. Akhirnya menimbulkan masalah baru lagi. Ini mungkin kamu bakal komplain, kamu nganggap bahwa dia nggak cinta, dia nggak serius pada hubungan kalian gitu ya. Tapi sebenarnya ada faktor lain di dalam dirinya, internal dan maupun eksternal
ya. Oke, dan di sini Page of Pentacles, The Hangman. Oke. Jadi aku rasa Taurus ini dia seakan-akan dihadapkan pada sebuah keputusan atau dihadapkan pada sebuah keputusan atau situasi yang dia tuh nggak tahu harus ambil solusinya gimana. That's why hubungan kalian pun mungkin menggantung ya, gitu, stagnan, nggak jelas, maju mundur, maju enggak, mundur juga enggak gitu. Jadi jalan di tempat. Ya, atau bahkan mungkin kamu ngerasa bahwa ini hubungan kamu saat ini sedang mengalami kemunduran, ya. Ini kalau mungkin dari kamunya melihat seperti itu. Kamu melihat hubungan ini mengalami kemunduran, tapi berbeda dengan dia merasa bahwa ya ini cuma jalan di tempat aja karena dia mungkin menghindari kontak sama kamu, menghindari komunikasi, pertemuan dan lain sebagainya, right gitu. Oke, Page of Pentacles, ya maybe dari kalian ada yang lagi ghosting pasangannya, atau nggak bisa dihubungi, atau bahkan mungkin semua sosial media lagi off, kamu WhatsApp mungkin hanya centang satu, kamu Telegram mungkin tidak kunjung centang dua, dan lain sebagainya, sama sekali nggak ada respon di sini. Oke, Page of Pentacles, dia ingin kayak menutup dulu nih wajah dia gitu, dia nggak mau dulu nih ngobrolin apa masalahnya gitu, atau apa yang dia risaukan, apa yang dia pikirkan gitu ya, kendalinya apa, dia nggak mau ngomongin ini ke kamu saat ini ya. Dia jadi kayak ambil topi, ambil masker, dan I don't know gitu ya kemana gitu ya. Yang penting dia masih bisa makan, masih bisa tidur, ini sih. Jadi ketika kita mempunyai hubungan, entah dari diri kita, entah dari diri pasangan kita, ketika masing-masing atau bahkan salah satunya belum selesai dengan dirinya, pasti ketika ada sesuatu masalah atau ketika ada sebuah masalah gitu, it's easy untuk trigger satu sama lain ya gitu. Dan ketika kita belum mempunyai kematangan berpikir dan manajemen konflik yang baik, sangat beresiko sekali hubungan seperti ini tuh kalau tanpa ada kedewasaan, kematangan dalam berpikir, bersikap, dan kecerdasan emosional gitu ya. Ketika dihadang dengan masalah ya entah gede atau bahkan hanya kecil gitu, ketika tidak sabar, ketika tidak ada pikiran bahwa kita sama-sama manusia yang berproses untuk bertumbuh, maka terjadinya konflik perpisahan itu sangat ada gitu ya, sangat potensi kesananya tuh sangat ada. That's why kenapa banyak sekali perceraian di usia muda, karena pertama entah alasan apa mereka menikah ya, kita nggak ngomongin itu dulu. Pertama karena kematangan cara berpikir mereka di saat dihadapkan dengan sebuah masalah gitu ya, terus kecerdasan emosinya juga belum oke. Terus mereka masih dalam proses pencarian jati diri, dan maybe di tengah-tengah jalan ada hal yang berubah. Mereka melihat pasangan, kenapa kok gue jatuh cinta sama orang yang seperti ini gitu, padahal mungkin sangat bertolak belakang gitu ya dari apa yang dia suka saat ini dengan apa yang dia suka sebelumnya gitu ya. Kalau kamu tanya aku ideal menikah umur berapa, secara sosiologis ya gitu, karena aku backgroundnya sosiologis, umur berapapun selagi kamu siap lahir dan batin ya, secara mental lahir dan batin. Tapi ideal secara sosiologis itu mulai umur 28 ya, secara sosiologis. Dan umur 28 itu masih fase Saturn return ya gitu ya. Beberapa orang masih spiritual awakening gitu ya, atau beberapa orang tuh masih deep banget perjalanan pergolakan batinnya umur segitu. Dan ya umur 29, 20, 28, 29 tuh sebenarnya masih kacau gitu ya. Ini kalau pengalaman aku pribadi ya, mungkin beda dengan teman-teman atau orang lain gitu ya. Di saat mungkin umur di fase Saturn return-nya mungkin bisa nggak struggle aku maybe ya gitu ya. Ya, kalau dari sosiologis memang mulai
dari sudut pandang ilmu sosiologi ya, itu mulai umur 28 ya gitu, dari hasil riset ya ini. Oke. Kalau dari aku pribadi sih minimal 30. Kalau aku dari pribadi ya, karena aku kan secara selain melihat dari aspek sosiologis, riset, dan apa yang aku alami gitu ya, better memang setelah fase certain return bener-bener selesai gitu ya. Bahkan setelah selesai pun kalau kita tuh proses healing kan up and down, sometimes masih kayak ada yang gak jelas itu, wah ya masih berat ya. Tapi tiap orang mungkin mempunyai perjalanannya masing-masing. Pastikan ketika kamu memilih untuk menikah, kamu bener-bener menginginkan hidup bersama pasangan kamu gitu ya. Jadi itu poin penting sih menurut aku ya, dari pengalaman dan dari cerita klien, dari orang di lingkungan gitu ya. Itu sih. Jadi memang kamu mau hidup sama pasangan kamu gitu. Jangan hanya karena kamu mau pengen punya anak, jangan hanya karena ada intervensi sosial, keluarga gitu ya. Yang pertama adalah kamu memang mau hidup sama pasangan kamu sayang sama dia ya. Oke, dan di sini kalau dari kamu sendiri, kamu mungkin ya, kita balik ke sini ya, itu tadi tema general yang barusan soal pernikahan, jadi nggak hanya soal Taurus tapi ya semuanya. Oke, dan di sini Queen of Wands ya gitu. Kamu tahu betul gitu di depan mata kamu bahwa ada hambatan gitu ya. Kamu tahu sih, dan I don't know gitu hambatan itu apa, mungkin secara detail kamu tahu sebenarnya gitu. Dan di sini mungkin hambatannya bisa sangat beragam, dari yang mungkin perbedaan agama, perbedaan ras, atau perbedaan materi, bahkan mungkin latar belakang negara maybe juga, atau ada hal lain juga yang katanya selera ya. Yang bisa aku bilang yang terpenting adalah satu, pola pikir kalian itu setara atau selevel gitu ya. At least kamu nggak yang condong ke sana, dia yang nggak condong ke sini gitu. And then visi misi kalian gitu untuk mengarungi bahtera hubungan itu seperti apa gitu ya, itu perlu disinkronkan antara satu dan lainnya, antara kamu dan dia ya gitu. Jangan kamu dengan yang lain ya gitu. Itu yang paling penting sih, di luar aspek-aspek mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah pola pikir, mindset kita gitu. Jangan sampai yang satunya punya fixed mindset dan satunya grow mindset, right gitu. Pasti nanti di tengah jalan ada cekcok gitu ya. Kalau semisal masih bisa dikompromikan, it's fine gitu. Tapi kalau salah satunya ngotot gak mau nih, ini udah cukup deh. Ngapain kita harus selalu belajar? Ngapain kita healing? Udah, aku memang karakternya seperti ini. Itu orang-orang yang punya fixed mindset ya gitu. Berbeda dengan orang yang kita tuh bertumbuh, kita ada luka, kita ada sakit, kita ada hal yang gak beres, dan mari kita bareng-bareng untuk perbaiki ya, satu sama lain gitu ya, satu sama lain menginspirasi. Which is ini adalah hubungan yang bertumbuh ya gitu. Dan pasangan yang baik ya adalah pasangan yang bisa membuat kita tuh bertumbuh, entah secara langsung atau tidak langsung ya gitu. Maybe hanya sekedar dalam tanda kutip secara energi, menginspirasi, mempengaruhi gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi juga di sini adalah digarisbawahi dan di highlight, di stabilo right gitu. Kita tidak bisa merubah siapapun. Kita tidak bisa merubah pasangan kita. Yang bisa merubah adalah diri dia sendiri ya. Yang bisa merubah adalah atas kemauan diri dia sendiri, right gitu. Oke, dan di sini ada Temperance dan Edge of Swords gitu ya. Kamu di sini merasa bahwa ini orang adalah satu-satunya yang kamu sayang gitu ya, dan perasaan kamu sangat dalam, sangat tulus. Kamu tahu betul memang ada hambatan, dan di sini kamu ngerasa bahwa gue ready untuk menghadapi segala hambatan yang ada ya. Ini kalau dari kamu sih. Hambatan-hambatan ini yang kamu tahu, entah itu apa ya, gitu. Kamu ngerasa bahwa ini masih sangat bisa untuk dikompromikan. Which is ini, it's fine kalau dari kacamata kamu ya, gitu.
Dan kamu perlu untuk cek dan recheck juga hambatan ini kepada mata dari sudut pandang pasangan kamu ya. Apakah it's fine juga, apakah bisa dikompromikan atau enggak. Kalau tidak, maka akan menjadi sebuah masalah nantinya. Oke, dan di sini ada temperance ya. Kamu melihat atau kamu merasakan memang ada sedikit perubahan dari sikap dia di sini, dan kamu kayaknya mode silent aja gitu ya. Jadi mungkin kamu tidak mau mengejar-ngejar juga. Jadi kayak kamu oke lah gue kasih space ya. Atau gue oke lah gue mau fokus pada pertumbuhan diri gue juga gitu ya. Ini sih ada temperance di sini, dan mungkin kamu ngerasa bahwa oke, kita manusia pasti punya hal-hal yang harus kita beresin satu sama lain gitu ya di dalam diri gitu. Dan mungkin ini yang membuat kamu kayak melihat hubungan ini tuh dengan kacamata yang gede gitu, atau dengan kacamata yang luas gitu ya. Kurang lebihnya seperti ini, jadi aku rasa cukup ya gitu. Oke, thank you guys, sampai ketemu di next video. Semoga resonate. Yang baik silakan yang baik silakan diambil ya, yang baik silakan diterima gitu ya dengan lapang dada. Ya, aku hanya bisa kasih saran dan pertimbangan ya. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat ya, it's wajar, it's normal ya. It's fine, kamu dan aku punya preferensi masing-masing di sini. Kamu dan aku punya pengalaman masing-masing. Kamu dan aku mungkin punya ilmu yang berbeda ya. Jadi kita hargai aja. Oke, Taurus, thank you so much for watching this video. See you next time and bye-bye.